Kalau lu baca netizen pendapatnya, kenapa nggak datengin pelatih levelnya Van Nistelrooy? Kenapa nggak datengin Dirtek levelnya Van Gaal? Hey, negara lu itu rank berapa? Kalau lu seandainya pelatih top papan atas, lu pengen pegang timnas, yang lu incer apa? Rank 120, bukan? Ya. Di dunia. Level lu di bawah itu, lu incer rank 20-50. Level lu di bawah lagi, rank 50 sampai 100. Di bawah lagi baru 100 ke atas. Jadi kita harus bersyukur bahwa nama-nama besar kayak Pastor itu nolak Heerenveen loh. Head coach. Pastor, Kluivert dan lain-lain, Van den Berg mau gabung ke kita, termasuk Jordi Cruyff. Itu juga pasti ada lobby-lobbynya dengan KNVB. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Menempatkan the right man at the right place, yaitu dua posisi, satu pelatih U20, satu Dirtek. Itulah kenapa Jordi Cruyff datang. Maka dari itu kalau ada yang kritik termasuk gue selalu pertanyakan di mana pembinaan dan lain-lain. Ternyata ini semua sudah dipikirkan oleh Erick Thohir, dan sekarang mulai dari sekarang, karena hasilnya kita baru lihat 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, at least kita tanam dulu. Nah, apakah berhasil atau tidak kita nggak tahu. Yang penting udah ada usaha dari pihak PSSI, dari Erick Thohir untuk menanamkan filosofi ke depannya, biar pada saat 10 tahun lagi Tom Haye nggak akan main kan? Iya dong. Jelas. Terus Sandy Walsh dan lain-lain itu ada yang mengganti kan? Pemain kayak Struijk, Jens Raven, Ivar Jenner itu udah naik kan? Udah bisa Step up. Step up, biar transisinya lebih smooth. Semoga pemain Liga 1 juga step up. Ini semua proses. Itulah kenapa Jordi Cruyff didatangkan. Jadi setiap kali ada Erick Thohir ini suka bikin tindakan expect the unexpected. Gue WhatsApp Pak Erick, gue bilang begitu. Ada apa lagi ini next? Tapi gue nggak bertanya. Gue nggak mau denger. Gue bukan orang yang tahu dikit info langsung ember. Ya semua orang punya hak untuk melakukan itu, tapi gue enggak. Gue tahu info, gue diem, gue simpen, karena gue nggak mau mendahului PSSI. Untuk gue nggak etis saja. Tapi kalau orang lain mau itu ya hak mereka, ya kan? Gue selalu bertanya tiap kali ada tindakan dari Erick Thohir, gue tanya, ada apa pemikiran di belakang ini? Ada apa? Ada apa? Dan lama-lama ini klop. Lama-lama semenjak dari penunjukan pemecatan Sintayong, penunjukan Kluivert, penunjukan Pastor sama Lansat, penunjukan Gerard Van den Berg, sekarang penunjukan Jordi. Lama-lama pasalnya ini udah kelihatan nih. Erick Thohir maunya kemana dengan, apalagi dia baru pulang dari Belanda, ngomong dengan Gijs de Jong, sekjennya KNVB, ngobrol di podcastnya Tom Haye, dan dia jelaskan bahwa wah ini jauh nih kerjasamanya PSSI sama KNVB. Jadi somehow lu kan butuh, orang harus mempertanyakan kenapa Jordi Cruyff mau pegang negara yang ranknya 127. You know? Kan gue selalu bilang, kalau lu baca netizen pendapatnya, kenapa nggak datengin pelatih levelnya Van Nistelrooy? Kenapa nggak datengin Dirtek levelnya Van Gaal? Hey, negara lu itu rank berapa? Kalau lu seandainya pelatih top papan atas, lu pengen pegang timnas, yang lu incer apa? Rank 120, bukan? Di dunia. Level lu di bawah itu, lu incer rank 20-50. Level lu di bawah lagi, rank 50 sampai 100. Di bawah lagi baru 100 ke atas. Jadi kita harus bersyukur bahwa nama-nama besar kayak Pastor itu nolak Heerenveen loh. Head coach.
Pastor, Kluivert dan lain-lain, Van den Berg mau gabung ke kita, termasuk Jordi Cruyff, itu juga pasti ada lobby-lobbynya dengan KNVB. Kalau KNVB bisa meyakinkan mereka bahwa ini big project yang luar biasa, jangka panjang bukan pendek. Kalau mau cari duit di luar mereka juga bisa kok, lebih banyak, nggak harus di sini. Tapi ada filosofi pemikiran di belakang yang diterapkan oleh Erick Thohir yang membuat mereka yakin dengan proyek ini dan mau membantu Indonesia. Ini harus kita appreciate. Jadi gue bukan basernya Erick Thohir yang dibayar. Tapi kalau dia jalannya benar ya kita dukung. Gue bilang kok langsung ke Pak Erick, gue setuju dengan filosofi ini, gue dukung. Tapi kalau ada, apakah gue nggak pernah kritik? Ya pernah kritik. Contoh 8 pemain di Liga 1 pemain luar terlalu banyak. Akhirnya sama Pak Ferry Paulus dijelaskan, kita akan meningkatkan standar. Contoh, dulu divisi 3 Belanda boleh main di Liga 1, sekarang kita naikkan 1-2 aja. Jadi dari PT LIB pun sudah menjelaskan. Apakah berhasil kita lihat. Jadi gue bukan nggak kritik, gue kasih kritikan juga. Tapi yang bagus harus kita dukung, sesimpel itu ya, sama kayak Erspola. Barang bagus kita dukung, barang jelek kita kritik, gampang kok. Simple as that. Ya, nggak ada yang gue dibayar, nggak ada, gue nggak pernah terima sepeser pun dari Erick Thohir, dari PSSI, dari Arya, dari Erspo, dari GBK, nothing. Hanya karena gue punya beda pendapat dengan netizen, langsung gue dibilang buzzer. Kan lucu gitu. Wow, ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Timnas U17 Indonesia dibebani target gila. Nova Arianto tak takut. Jadi korban seperti Indra Syafri, begini tanggapan hebohnya. Penasaran? Simak penjelasannya hingga selesai. Dan berikan dukungan kalian. Dramanya semakin memanas. Timnas U17 Indonesia, yang sedang dipimpin oleh pelatih berani Nova Arianto, kini menghadapi tekanan yang luar biasa besar menjelang Piala Asia U17 2025. Apa yang bisa lebih mengguncang daripada beban berat yang ditimpakan pada mereka? Dengan harapan lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, target yang harus dicapai adalah minimal finish sebagai runner-up di grup C yang dipenuhi raksasa Asia seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Satu langkah salah, dan Garuda Muda bisa kehilangan impian besar mereka. Tidak hanya itu, Nova Arianto sendiri harus menghadapi potensi yang sangat nyata. Nasibnya bisa sama dengan Indra Syafri yang terjungkal setelah gagal membawa timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20. Bertahan atau jatuh, inilah saat-saat penuh ketegangan. Namun, Nova Arianto justru bersikap dengan penuh keberanian, bahkan tanpa sedikit pun rasa takut. Tidak ada tekanan, katanya dengan penuh percaya diri. Baginya ini bukan sekadar beban, tetapi sebuah pendorong untuk tampil lebih hebat lagi. Tentu saja, kepercayaan diri yang menggebu ini semakin menambah sorotan terhadap tim yang kini sedang dipersiapkan dengan segala upaya untuk tampil menakjubkan di Arab Saudi. Meski optimis, Nova tahu bahwa setiap lawan di grup mereka memiliki kualitas luar biasa, apalagi Korea Selatan yang bakal jadi ujian pertama mereka pada 4 April 2025. Apakah timnas U17 Indonesia mampu meraih kemenangan epik dan memenuhi ekspektasi tinggi PSSI? Pertandingan pertama melawan Korea Selatan akan sangat menentukan langkah Putu Panji dan kawan-kawan. Kemenangan di laga perdana ini bisa jadi batu loncatan untuk meraih mimpi besar mereka. Setelah itu, tantangan berat berikutnya adalah melawan Yaman dan Afghanistan, dua tim yang sama-sama menguasai grup masing-masing di kualifikasi. Jadi,
Apakah tim asuhan Nova Arianto bisa mengatasi tekanan dan lolos ke perempat final? Bagaimana caranya Garuda Muda bisa mengalahkan raksasa-raksasa Asia ini? Jangan lewatkan drama seru yang bakal terjadi di Piala Asia U17 2025. Parah, Bahrain bikin ulah lagi. Setelah gagal minta ke AFC untuk pindah ke venue netral, kini mereka minta 8 utusan AFC memantau laga di SUGBK. Apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Dan berikan komentar kalian dengan permintaan manja ini. Gila, Bahrain sepertinya tidak pernah kehabisan cara untuk membuat sensasi. Setelah upayanya untuk memindahkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ke venue netral ditolak, kini mereka berulah lagi dengan permintaan yang lebih mengejutkan. Timnas Bahrain yang dijadwalkan bertanding melawan Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 di SUGBK, ternyata meminta AFC untuk mengutus 8 orang utusan untuk memantau jalannya pertandingan. Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Ini bukan sekadar permintaan biasa, ini adalah langkah yang bisa dibilang kontroversial dan menambah ketegangan dalam persaingan antara kedua tim. Kabar ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang tak bisa menyembunyikan kebingungannya. Bahrain ternyata tak hanya merasa harus mengamankan pertandingan dengan mengirim utusan, tetapi mereka juga mengklaim bahwa situasi di SUGBK dan Jakarta tidak cukup aman bagi mereka. Mengapa? Karena mereka mengaku mendapat ancaman dari supporter Indonesia setelah hasil imbang 2-2 di pertandingan sebelumnya. Mereka benar-benar ingin pertandingan ini dipantau secara ketat, bahkan sampai harus mengirimkan tim khusus. Lalu, apa maksud tersembunyi di balik permintaan ini? Apakah ada yang lebih besar dari sekadar kecemasan terhadap ancaman online? Namun Erick Thohir dengan tegas membantah semua tuduhan itu dan menyatakan bahwa Indonesia telah membuktikan diri sebagai tuan rumah yang aman dan ramah. Buktinya, 3 pertandingan besar sebelumnya melawan Australia, Jepang, dan Arab Saudi berjalan tanpa masalah, meski hasilnya bervariasi. Terlepas dari kekalahan telak 4-0 melawan Jepang, Indonesia tetap menunjukkan keramahan dan kehormatan sebagai tuan rumah, bahkan menyambut tim tamu dengan penuh antusias. Tapi, kenapa Bahrain masih merasa harus membawa 8 orang utusan? Ini benar-benar membuka babak baru dalam drama kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini strategi Bahrain untuk menekan Indonesia atau mereka benar-benar merasa terancam? Dan bagaimana reaksi AFC terhadap permintaan ini? Jangan lewatkan kisah seru dan penuh kejutan ini. Ini mah Timnas Bahrain sudah kena mental. Timnas Bahrain minta naik rantis saat bertanding di SUGBK karena takut dirujak oleh Garuda fans. Inilah tanggapan Erick Thohir dengan jawaban yang bikin heboh. Berikan komentar kalian, simak penjelasannya hingga selesai. Gila, baru saja muncul kabar mengejutkan yang bisa bikin panas dunia sepak bola Asia. Timnas Bahrain yang sebentar lagi bakal bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 25 Maret mendatang untuk bertemu Timnas Indonesia ternyata bikin permintaan kontroversial yang langsung menghebohkan jagat maya.
Bayangkan, mereka meminta pengamanan ekstra sampai-sampai naik mobil rantis demi menjaga keselamatan diri mereka. Bisa bayangin kan, suasana jadi semakin mencekam ketika mengetahui bahwa ini bukan sekadar permintaan biasa, tapi permintaan yang mengejutkan dunia sepak bola internasional. Perjuangan timnas Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin terasa memanas setelah insiden yang penuh kontroversi saat kedua tim bertemu di Rifa, Bahrain. Di laga itu, meski berakhir dengan skor 2-2, banyak supporter Indonesia yang merasa dirugikan dengan keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang dianggap berat sebelah. Dan yang lebih parah lagi, kemarahan ini sampai menyeret akun media sosial para pemain Bahrain. Supporter Indonesia melampiaskan kekesalan mereka dengan menyerang mereka lewat dunia maya yang membuat Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, merasa terancam hingga sempat meminta laga kedua digelar di tempat netral. Tentu saja, permintaan ini langsung ditolak oleh AFC dan laga tetap dijadwalkan di Jakarta. Tapi, sekarang muncul cerita baru yang lebih gila lagi. Timnas Bahrain yang sempat merasa terpojok oleh serangan warganet Indonesia, ternyata tidak berhenti di situ saja. Mereka dikabarkan meminta mobil rantis untuk mengantarkan mereka ke stadion. Apakah ini puncak dari ketegangan yang semakin tinggi? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, pun dengan santai mengungkapkan bahwa ia belum mendengar kabar itu dan sama sekali tidak memikirkan sampai ke arah sana. Meskipun begitu, ia dengan tegas memastikan bahwa Indonesia telah membuktikan diri sebagai tuan rumah yang baik, bahkan untuk tim-tim besar seperti Jepang dan Arab Saudi. PSSI memastikan bahwa AFC sangat profesional dan yakin tidak akan ada masalah dalam pertandingan ini. Lalu bagaimana reaksi AFC dan Timnas Bahrain sebenarnya? Apakah ini hanya strategi psikologis atau benar-benar masalah besar? Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya yang pasti akan semakin seru dan penuh kejutan. Alhamdulillah, guncang dunia sepak bola Indonesia. 3 bintang keturunan, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi jadi warga negara Indonesia. Apa dampaknya untuk Timnas Garuda? Penasaran? Simak fakta menariknya hingga selesai. Sah, sejarah baru tercipta di dunia sepak bola Indonesia. Komisi 10 dan 13 DPR RI akhirnya secara resmi memberikan lampu hijau untuk proses naturalisasi 3 pemain bintang yang siap mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ya, Anda tidak salah baca. 3 pemain berbakat keturunan ini kini akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia yang sedang bersiap-siap meraih kejayaan besar di pentas dunia. Keputusan monumental ini tercapai melalui rapat kerja dramatis yang digelar pada hari Rabu, 5 Maret 2025, di gedung DPR RI, Jakarta, yang menyaksikan kehadiran sejumlah tokoh penting dalam dunia olahraga Indonesia, termasuk Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, serta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam rapat yang berlangsung selama 1 jam ini, kedua pemain keturunan, Dean James dan Joey Pelupesi, hadir secara daring via Zoom, memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk bertanya dan berinteraksi langsung dengan para calon bintang timnas ini. Setelah proses tanya-jawab yang penuh antusias, pimpinan rapat Komisi X DPR RI, lalu Hadrian Irvani, menyatakan keputusan final yang mengesahkan permohonan naturalisasi ketiga pemain tersebut. Rapat kemudian dilanjutkan dengan Komisi 13 yang tak butuh waktu lama untuk juga menyetujui keputusan ini, menjadikan Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sah sebagai WNI yang siap membela skuad Garuda
di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, keputusan ini bukan hanya soal perubahan kewarganegaraan. Ini adalah langkah besar dalam perjuangan timnas Indonesia untuk bersaing di level dunia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bahkan optimis bahwa dengan masuknya 3 bintang ini, timnas Indonesia akan semakin solid dan kuat dalam menantang negara-negara besar di dunia. Kita punya blueprint besar untuk sepak bola Indonesia. Garuda mendunia bukanlah mimpi, ini adalah kenyataan yang akan terwujud. Dan dengan adanya Emil, Joey, dan Dean, kita semakin dekat dengan tujuan itu, tegas Erick. Rapat yang mengesahkan keputusan tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi 13 DPR RI, di mana Willy Aditya menyampaikan rasa bangganya atas keputusan ini. Menurutnya, ini adalah langkah tepat untuk memperkuat tim Garuda yang sedang naik daun. Kini, semua berlanjut dengan pengajuan dokumen kepada Presiden RI untuk menerbitkan keputusan Presiden, Kepres, yang menjadi syarat untuk proses sumpah sebagai WNI, yang kabarnya akan dilakukan di luar negeri. Waktu sangat mendesak karena batas pendaftaran pemain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pada 10 Maret mendatang. Dengan keputusan ini, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi dipastikan akan bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Jangan lewatkan bagaimana ketiga bintang ini akan mengubah wajah sepak bola Indonesia dan membuat sejarah baru yang bakal dikenang sepanjang masa.